Kita akan lanjutkan, kita akan lihat ke taman baca ya, sambil kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan motor cerdasnya jalan nggak ini? Bisa. Caranya jalannya gimana? Bisa kita Biasa di. Siap, oke. Ya. Saat ini saya bersama Kak Fadila berada di Taman Baca di daerah Rorotan, Cilincing. Kak Fadila, gimana kegiatan dari Taman Baca ini gimana aja Kak Fadila? Oke, sebenarnya yang berhak menjelaskan Kak Iim, tapi karena Kak Iim tadi izin untuk ngikutin lomba, jadi biasanya anak-anak itu pulang sekolah, mereka istirahat dulu, agak sore mereka kesini, tuh. Terus kadang-kadang mereka juga ininya komputer karena disediakan komputer. Terus kalau ada tugas-tugas sekolah nyarinya di sini ya. Rumahnya pada jauh nggak? Deket ya. Nah, Jalan kaki kan? Wah. Nah, kebetulan hari ini tadi kita lanjut ya dari SD tadi dengan motor cerdas, kita ke sini ke Taman Baca. Kita akan mendengarkan Pak Jimmy membacakan read aloud. Nah, suka nggak read aloud? Suka ya? Udah pernah dengar belum buku ini? Udah. Ada yang udah? Siapa yang udah? Siapa yang belum? Nah, Belum ada semua. ya, jadi salah satu cara untuk meningkatkan minat baca yaitu, ini kan buku segini banyak, nggak mungkin anak-anak tiba-tiba senang. Harus kita kenalkan, ini loh buku-buku mana yang bagus. Ini salah satunya yang saya bilang kemarin, buku-buku yang dari Litara, dari Let's Read, ini yang benar-benar sudah sebelum launching, mereka uji coba dulu kepada anak-anak. Jadi pada saat launching memang bakal disenangi anak-anak tuh sudah pasti. Nah, sekarang kita dengarkan ya. Pak Jimmy akan membacakan cerita. Ayo tepuk tangan dulu dong. Wah, ini Kak Jimmy di tes sama Kak Fadila nih ya. Jadi disuruh baca. Saya senang sekali nih adik-adik. Membaca adalah jendela apa? Dunia. Iya. Betul, Apa kan? tadi? Membaca adalah jendela? Dunia. Jendela? Jadi, dunia. Ah, suaranya pelan Jadi banget. kalau mau ngelihat dunia, baca buku. Nah ini Kak Jimmy mau latihan, udah lama nggak pernah bacain untuk anak-anak nih. Ini gimana? Krauk-krauk. Ayo 1, 2, 3. Krauk, krauk. Apa yang rasanya yang berbunyi krauk-krauk? Wah, mantap. Sekarang kita baca ya. Ini dari buku karangan Kak Dian Kristiani dan Kak Ella Elviana ya. Masih dalam rangka 17-an Agustus. Nah, ini krauk-krauk. Waduh, ini mantap sekali. Jam makan lagi ya kan? Nah, ini lihat nih adik-adik. Lomba makan kerupuk. Aku pasti bisa menang. Siapa yang pasti bisa menang? Nah, semua mau menang. Kerupuk loh, ini harus mantep nih, semangat nih ya. Aku perlu kerupuk lebih banyak. Ya, mereka mau berlatih juga. Siapa mau latihan dulu? Nanti lomba kerupuk lagi ya. Nih baca terus ya. Dikatakan ini, wow, dikatakan aku tidak mau kalah. Aku akan mulai berlatih. Siapa pernah latihan makan kerupuk? Enggak. Masa nggak pernah, barusan? Kamu tunjuk tangan. Pernah kan? latihan makan kerupuk? Oh, Gimana pintar. latihannya kok kerupuk? Mulutnya buka kan ya? Sedap. Lanjut ya. Lanjut. Aku terus berlatih. Jadi latihan makan kerupuk. Di mana saja, kapan saja. Latihan kerupuk, makan kerupuk di mana saja, kapan saja. Berlatih. Semua katakan berlatih. 1, 2, 3. Berlatih. Jadi anak-anak ya kalau berlatih nggak cuma makan kerupuk saja, ya kan? Mau juara berlatih. Kain tadi lagi pertandingan panah, dia pasti latihan. sambil makan kerupuk dia latihan. Sedap, ya kan? Keselak nanti Pak panahannya. Enggak dong, set, jebret.
jebret makan kerupuk satu hadiahnya. Lanjut ya. Jangan lupa berlatih ya, dalam segala hal berlatih. Ini luar nih, 1, 2, 3, 4. Ini ada 6. Waduh, Kak Fadila ini bukunya bagus banget nih. Terus apa dikatakan? Berlatih, ya kan? Latihan, kadang-kadang capek, kadang-kadang malas, tapi bangun latihan. Di depan kita ada apa? Kerupuk. Kan kita lagi berlatih makan kerupuk, betul nggak? Iya. Bunyinya gimana? Krauk, krauk. Mantap. Gimana Kak Fadila, masih bisa ngajar juga kan? Bisa. Duar, duar. Wah, ini makan kerupuk sambil kaget nih. Makan kerupuk sebelahnya mercon nih pasti. Duar, duar. Terus, aku yakin bisa menang. Siapa yakin bisa menang? Saya. Perlombaan kerupuk. Wah, mantap. Oh, wow. Jadi, caranya seperti itu latihan makan kerupuk. Ngintip kan? Betul nggak? Mukanya dilihat ke atas dikit, kerupuknya di atas nih. Ya kan? Terus aku harus apa? Berlatih lagi, jangan lupa. Makan kerupuk berlatih dan lagi terus latihan. Hari ini kerupuk, nanti kalau sudah gede jadi pramugari, jadi guru, sudah biasa latihan. Betul nggak adik-adik? Ya, nah ini luar biasa nih. Ini dia udah mulai latihan, dihitung nih. Berhasil hanya 10 detik dia makan kerupuk, 10 detik. Tik, 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 tik. Niat Kerupuknya banget. habis. Ini perut, ini pasti mulutnya Lebar. lebar, ya kan? Karena latihan. Nah, aku apa? Siap. Berapa yang siap? Loh, masa nggak ada yang siap? Angkat tangannya dong siap. Oke. Mulutnya buka dulu. Bayangkan ya kerupuknya di depan nih. Coba ini kerupuk, pegang sini, kerupuknya sini. Udah ekspresinya udah Kerupuk. Siap? Namun, ada yang keselak. Kebanyakan latihan jadinya Kecepetan batuk. dia. Iya kan? Lalu, aku batuk terus. Kenapa batuk? Kebanyakan makan kerupuk, Pak. Nah, kerupuknya waktu makan harus dikunyah dikit, baru dimasukin. Tapi pertandingan nggak apa-apa lah, batuk dikit nggak apa-apa. Nah, kadang-kadang ya adik-adik ya, kalau latihan pertandingan ya, seperti ini batuk-batuk, tapi jangan berhenti, jangan nyerah, ya kan? Batuk paling kalau batuk dikasih apa? Minum sebentar. Pasti talk lagi nih, terus ya. Saya mau terus. Lanjut. Kerupuk lanjut ya. Terus. Nah, beginilah akhirnya. Aku Salah dia. dia batu-batu dia ya. menyerah. Makanya jangan seperti ini, jangan mau menyerah. Oh, tidak. Ternyata hadiahnya sekaleng juga kerupuk sekaleng lagi. kerupuk lagi. Makanya dia langsung teriak, oh tidak, untung dia nggak ikut. Oh. Jadi ini berapa banyak adik-adik belajar. Mungkin nggak kerupuk ya kan, dapat hadiah ya kan, entah buku bacaan lagi, sepeda, sekolah ya. Nanti kalau sekolah mau lanjut SMP, ngomong Kak Fadila, ntar Kak Jimmy sponsori supaya sampai SMP, sampai SMA. Amin. Ya, sampai universitas. Jadi adik-adik terima kasih ya. Sekali lagi membaca adalah apa? Jendela apa? Dunia. Berapa banyak mau keliling dunia? Ayo cuci tangan. Nah, Ayo, siapa yang mau keluar negeri? Saya. jadi harus rajin apa? Membaca. Membaca. Kalau baca ntar ngeliat semuanya ya. Kak Fadila, adik-adik terima kasih sekali ini. Sukses ya, jangan lupa kerupuk nggak menang nggak apa-apa, tapi banyak lagi pertandingan-pertandingan yang membuat adik-adik bisa menjadi orang yang sukses nomor 1. Oke dek, semuanya. Tepuk tangan. Kak Fadila ini pengalaman yang luar biasa ya. Jadi hampir dari 1.001 buku ini bermitra berapa banyak tempat, Kak Fadila? Sekitar 1000 plus di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia ya? Selama 20 tahun. Nah, Selama kurang 20 lebih tahun. taman baca kami jangan berpikir seperti Perpusnas atau Perpusda. Yang lokasinya seperti ini di sebuah rumah ya.
Nah, nanti pinjem halaman gitu di teras atau satu kamar seperti ini khusus atau ngelapak cuman di alun-alun setiap Sabtu atau Minggu atau berkeliling pakai motor. Ada yang pakai backpacker, jadi keliling membawa tasnya isinya buku atau membawa kontainer. Pokoknya banyak cara yang dilakukan oleh teman-teman taman baca agar mendekatkan buku kepada anak-anak, karena tak kenal maka tak sayang. Wow. Teman-teman, kita berada di lokasi ini di Rorotan Cilincing. Anda bisa bayangkan kalau nggak cuma 1.000 saja, tapi berjuta-juta. Indonesia urutan yang paling rendah untuk aktivitas membaca. Kalau melihat gadget 9 jam, tapi UNESCO mengatakan literasi kita sangat di bawah sekali. Yuk kita tingkatkan, ajak generasi muda ini untuk melihat jendela dunia ini lewat rajin baca. So, kita akan berbincang-bincang dengan Kak Fadil lagi di studio kita supaya kita bisa ambil bagian, berpartisipasi. Setiap Anda pasti bisa membangun motor cerdas atau mengirimkan buku, apapun yang Anda rasakan, Anda bisa ambil bagian. Yuk sama-sama dukung Taman Baca dan 1001 buku ini. Satu cerita untuk Indonesia. Ini luar biasa sekali ya, Kak Fadil. Jadi itu mobil Taman Baca itu setiap hari keliling ya? Ya, ini saya jelaskan dulu ya Kak. Kemarin itu syuting di salah satu anggota jaringan Taman Baca kami. Kami tidak pernah mengklaim dia anggota kami, tidak. Makanya kami menyebut anggota jaringan kami. Karena anggota kami ini ada 1.000 plus Taman Baca seluruh Indonesia. Wow. Ya, salah satunya adalah TBM Cerah. Jadi di TBM Cerah itu dia memiliki PAUD, memiliki taman baca dan memiliki motor literasi cerah. Nah, motor literasi itu jadi gini, ada karena kami tidak mungkin selalu statis, kadang-kadang kami harus jemput bola. Nah, jemput bola itu menggunakan motor yang dimodifikasi menjadi sebuah taman baca kecil. Ada juga teman-teman kami yang menggunakan motor sambil jualan jamu, motor gitu sambil ya? jualan tahu, dengan boneka, terus dengan perahu, Sangat kreatif, dengan backpacker, Wow. gitu. Dan ada juga yang hanya membuka lapak, tapi tidak punya taman baca. Jangan berpikir taman baca seperti di Jakarta Iya. gitu. Jadi hanya melapak. Nanti mereka pakai kontainer-kontainer seperti itu. Nah, kemarin itu teman-teman saya ajak ke TBM Cerah, katanya mau syuting juga di sana. Ternyata kan hanya ambil beberapa take, itu menunjukkan bahwa agak berat perjuangan di Jakarta. Karena ya itu tadi anak-anak lebih suka gadget. Jadi kita juga harus menyampaikannya dengan buku-buku yang menarik dan jemput bola. Gitu. Karena terkadang mohon maaf ya untuk taman-taman baca anggota kami, kalau di Jakarta tuh di pinggiran-pinggiran kota gitu ya. Tapi kalau yang di daerah kaki-kaki gunung, pedesaan, karena apa? Mereka melihat anak-anak di sana umur kelas 3 SD belum bisa baca, 4 SD belum bisa baca. Taman baca jauh dari perpusdat, jauh dari toko buku. Nah, jadi mereka berinisiatif untuk mendirikan taman baca. Nah, taman baca itu bukan hanya untuk anak-anak membaca, ada beberapa kegiatan untuk ibu-ibu. Ada yang buat bros, buat minyak, misalnya ada yang membuat mie. Jadi ada daya jual yang nanti bisa untuk membantu perekonomian setempat juga, multifungsi lah seperti itu. Kak Fadil, tadi kita lihat ya bahwa angka literasi di Indonesia itu sangat rendah. Betul. Satu orang di antara 1.000 itu kan memprihatinkan. Ya. The role and the function of 1001 books, 1001 buku. Bisa ceritakan nggak gimana kiat-kiat untuk mengajak masyarakat Indonesia bisa mencintai dan membaca buku? Oke. Kami kan juga memiliki keterbatasan karena kami organisasi non-profit ya. Jadi tergantung kepada buku yang didonasikan dan tergantung kepada relawan juga. Tapi dengan segala keterbatasan itu kami coba minimal kami membantu akses buku yang susah untuk
taman-taman baca yang terpencil, yang susah untuk dijangkau, buku perpusda misalnya. Nah, dengan buku yang bagus yang dikirimkan ke taman baca dan taman baca juga bisa mengolahnya menjadi sesuatu yang kreatif, itu akan menimbulkan kesenangan ke anak-anak. Nah, kalau anak-anak akan senang memiliki masa kecil yang bahagia tentang buku, itu dia akan bawa terus nanti sama besar. Dan saya pun berbuat seperti ini karena masa kecil saya bahagia dengan keluarga saya. Nah, balik lagi musik keluarga. Ini kadang-kadang orang lupa. Ada sekolah, ada taman baca. Udah ke sekolah aja, udah ke taman baca aja. Nggak bisa ke sekolah anak membaca, dibawa ke taman baca. Kak, ini bimbel deh, ikut deh ke taman baca. Sampai di rumah nggak ditanya lagi. Nggak bisa, kita satu paket. Kita tuh saling berhubungan. Nggak bisa cuma ngandelin sekolah, ngandelin taman baca gitu. Makanya ini saya bawa nih buku. Nah, misal nih ya, contoh aja ya. Gimana? Nih, kiat untuk mengajak anak-anak baca, misalnya kita di taman baca. Adik-adik, kakak ada buku nih. Wah, apa ya? Gitu. Terus kita bacakan. Di sini tebak-tebakan. Jadi buah apa menggantung tinggi di atas dahan, gelap di luar, terang di dalam. Siapa saja berani makan. Mata terpejam, wajah pun seram gitu. Nah, pada saat nanti anak-anak mencari, ada rima. Kan jarang di buku Indonesia tuh ada rima. Ayo ikut sama-sama, ini pohon. Guncang, guncang, guncang gitu kan. Aduh, jatuh, kena buah gitu. Nah, ntar seneng gitu. Nah, selesai nanti ada pertebakan lagi. Nah, ini bukunya udah mau habis nih. Coba. Ini ada lagi nih, mereka ketemu nih. Nah, lihat muka mereka pun seram. Inikah buah misteri kakak? Mikir, kita kasih unjuk. Jadi bukunya harus dibeginikan agar anak-anak bisa melihat. Gitu. Kalau yang belum bisa baca, kita tunjuk. Biar mereka kan pertama mereka melihat dulu dari mata, simbolik. Kemudian dari kuping baru mereka bisa membaca. Nah, habis dari mereka melihat, oh iya kak, mukanya celemotan, bener gak nih? Ternyata buah misteri kakek adalah juwet. Ayo semua pada ketawa semua ketawa. Nah, nanti dijelaskan buah juwet itu apa di dalam bahasa Indonesia. Tapi di daerah lain bahasanya apa. Nah, setelah itu tidak hanya berhenti di situ kan anak-anak. Ya udah, bukunya udah habis ya. Udah kak, ada lagi permainan. Kita nyanyi, misalnya buah apa yang warnanya kuning, bentuknya agak seperti segi bulan yang kayak segi gini, pisang teriak. Buah apa yang warnanya merah, bentuknya ini, diam apa. Nah, setelah itu untuk yang besar. Untuk yang kecil nanti kita bisa mewarnai. Untuk yang besar mereka suruh merem mata, berimajinasi. Coba kita ke sebuah kebun yang luas, isinya buah semua. Kalian ingin mengambil satu buah idaman kalian. Susah. Guncang gitu kan. Setelah diambil, dibuka mata kalian semua. Kamu buahnya apa? Jadi pasti nanti akan menemukan yang ajaib-ajaib. Saya semangka misalnya, saya jeruk. Oke, bisa nggak gambarin ke depan? Maju mereka, gambarin ke depan. Terus kita tanya, kok tadi katanya semangka? Kenapa? Di depan pisang, jawabnya apa? Semangka gambarnya susah kak. Jadi ganti aja pisang. Oke, terus misalnya mereka gambar apel gitu ya. Tadi tuh ngomong pas dibuka mata. Pas maju, kok gambarnya semangka? Habis yang lain pada gambar apel. Aku kan mau yang tampil beda. Nah itu ucapan-ucapan anak yang secara spontan. Nah jadi di situ selain belajar membaca buku, mereka belajar kreativitas, mengungkapkan perasaan mereka, belajar menulis, menggambar gitu. Paket lengkap lah. Caranya sederhana cuma dari sebuah buku yang kita alami sehari-hari, simpel. Tapi kreativitas itu kadang-kadang kurang dimiliki oleh pengelola. Karena pengelola itu kadang tidak tahu ada harta karun apa sih di taman baca mereka. Sederhana padahal. Kak Fadila ini amazing sekali ya. Dalam satu cerita untuk Indonesia ini ya. Kita ngelihat tadi kan begitu banyak sebenarnya teman-teman kita ini kreatif ya. Something is missing ya. Betul. Ada hal-hal yang rasanya terputus atau gap ya. Kurang lebih gap apa sampai membuat orang atau masyarakat kita ini nggak senang membaca?
Pertama itu tadi dari gadget. Gadget ya menjadi distraksi. Betul. Padahal sekarang ini khususnya di kota besar yang jaringannya bagus, kita ada e-book buku anak seperti ini, nggak apa-apa ya menyebutkan bukan merek, maksudnya menyebutkan produknya karena memang bagus. Jadi seperti Let's Read itu nggak perlu di-download, cukup kita searching dari Google, itu keluar. Itu bukunya bisa berbagai bahasa, ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Batak selain Inggris dan Indonesia. Terus ada buku Litara, ada Kaya Baca. Kalau Litara itu bisa diakses di Literasi Cloud, ada Baca Pibo. Tuh ya. Jadi sebenarnya bisa dari Ipusnas juga ada. Nah, itu memanfaatkan handphone. Kedua, itu tadi keluarga, ibu terutama, bapak selalu meremehkan, udah Bu, tugas ibu aja yang baca gitu. Padahal jangan salah, justru kalau saat bapak yang membaca mayoritas lebih konsep. Wow. Anak-anak tuh kayak yang lebih exciting gitu. Nah, terus ketiga, jangan pernah bosen. Nih umur-umur tertentu bacanya buku robot mulu sampai 3 bulan, bapaknya sampai, aduh deh jangan buku ini. Nggak apa-apa, biarkan. Karena itu dalam proses belajar. Jadi biarkan mereka mengeksplor. Tapi balik lagi, mohon maaf, di Indonesia itu beli buku kan belum terlalu penting. Lebih penting beli beras. Lebih penting misalnya beli sepatu misalnya. Nah, jadi karena buku belum kebutuhan yang pokok, dianggap belum terlalu ini, itu yang kadang-kadang dianggap miss. Kasih handphone. Anak nangis gak bisa makan, gak mau makan, setelin YouTube. Padahal kalau pelan-pelan kita sambil baca. Tuh teman-teman yang di Satu Cerita Untuk Indonesia ya, seringkali gadget itu ya menjadi penghalang. Betul. Padahal ini berkah dari atas, teknologi tapi menghalangi. Tapi Kak Fadila sebenarnya memang kebutuhan masih bahan pokok, berat dan sebagainya. Betul. Tapi kan sekarang baca udah gratis. Cukup klik Mbah Google semua data. Jadi isu yang tadi saya cukup terkritik itu peranan orang tua ya. Bisa kasih pesan-pesan nggak untuk para orang tua dalam Satu Cerita Untuk Indonesia ini? Jadi kalau untuk para orang tua, jangan pernah bosan untuk mengajak anak bercerita. Gak perlu dari buku yang mahal, cukup dari misalnya majalah Bobo, gitu ya. Terus selembar misalnya orang tua menemukan selembar kertas yang lucu, yang gitu. Dan orang tua menceritakan kesehariannya juga, itu sudah bercerita. Ajak anak belajar untuk berkomunikasi. Terkadang, mohon maaf ya, kalau di taman baca itu anak yang dari keluarga sering diajak ngobrol, diajak untuk berdiskusi dengan anak yang jarang diajak ngobrol, itu ketahuan. Misalnya ada apa-apa, dia langsung jawab, apalagi berkaitan dengan hadiah. Saya selalu kalau ke daerah itu bawa lah walaupun cuma buku tulis, coklat misalnya ya. Nah, kalau yang jarang diajak ngobrol, ditanya gini-gini, takut, malu gitu. Jadi dengan orang tua biasa ngomong sehari-hari aja nanya, Dek, keseharian kamu apa? Mama cerita loh, tadi mama ke pasar, gak perlu pakai buku gitu. Terus anak kamu apa keseharian? Kamu suka makan apa? Karena dia belajar untuk ngomong, dia bertanya gitu ya kepada orang tuanya. Itu bisa sudah meningkatkan keberanian dia. Di awal dari itu aja. Jadi saya selalu bilang ke relawan, gak usah muluk-muluk, kerjakan dari yang kamu bisa, kamu suka, kerjakan dari diri sendiri, kerjakan dari sekarang. Iya. Simpel kan? Yep. Wah, luar biasa nih Kak Fadila, rasanya setiap kita ya, kita menyadari begitu pentingnya membaca. What you read will make you become something or someone gitu. Kamu baca apa, yaitu kamu akan jadi seperti apa, ya kan? Kak Fadila, ada harapan-harapan apa sih atau cita-cita yang masih akan diraih 1001 buku ini? Pertama, pengen punya rumah. Karena setelah 20 tahun, kita 20 tahun loh Pak, Mei 2002, tapi ulang tahunnya setiap 10 Januari, itu kita masih kontraktor alias tukang ngontrak. Pengen punya sekretariat yang tetap, nggak setiap kontrakan habis tahun atau 2 tahun sekali kita pindah, capek Pak. Pindahin ratusan, puluhan, ribuan buku gitu, itu satu. Kedua, harapannya ini kan sekarang banyak ya forum, seperti ada forum Taman Baca, Pustaka Bergerak Indonesia, 1001 buku dan donasi-donasi buku lainnya.
ayolah kita bersinergi. Apa yang bisa kita saling bantu? Kita bergandengan tangan tanpa lihat kamu bajunya apa, aku bajunya apa. Mari kita sama-sama. Gitu ya. Terus dan yang ketiga, fungsi keluarga. Orang tua jangan pernah lupakan bahwa dari keluargalah semua, walaupun kami pihak luar banyak bantu gitu ya. Dan yang keempat, karena berbasis relawan, itu terutama di era sekarang yang relawan itu sukanya yang Instagramable gitu ya, sesuatu yang bisa naikin follower gitu. Memang dibutuhkan orang-orang gila. Saya tuh termasuk orang-orang gila gitu loh yang di dunia ini. Sekarang lu zaman sekarang orang nyari duit, lu malah ngabisin duit keliling-keliling gitu ya. Yakin loh, emang apa sih manfaatnya gitu. Nah, jadi dibutuhkan orang-orang gila yang memang berkomitmen untuk ini tuh bukan pekerjaan setahun 2 tahun Pak. Kak gitu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu baru bisa kita lihat minimal 5-10 tahun ke depan. So teman-teman, satu cerita untuk Indonesia, ayo saya ingin ketuk dan ajak berpartisipasi. Libatkan diri Anda untuk meningkatkan literasi yang ada di Indonesia ini. Masyarakat kita, lingkungan kita. Kak Fadila telah membahas cukup tuntas sih. Lalu kita juga melihat aktivitas demi aktivitas. Now is your turn. Bagian Anda untuk ambil bagian. Untuk just one book bisa mengubah kehidupan generasi yang akan datang ya Kak Fadila ya. Untuk teman-teman yang mau mendonasikan buku, silakan bisa DM ke Instagramnya 1001 buku. Di situ ada narah hubungnya. Buku yang kami terima ada kriterianya, terutama buku cerita anak, buku novel anak, buku novel dewasa. Berapapun atau seberapa banyaknya pun yang kalian donasikan itu sangat bermanfaat. Seperti slogan 1001 buku, dan lihatlah belia Indonesia tumbuh dengan mimpi-mimpinya. Dahsyat. Ayo teman-teman donasikan buku-buku yang mungkin Anda telah baca, orang lain juga bisa baca ya. Yuk, satu cerita untuk Indonesia, kita tingkatkan budaya membaca, cintai buku-buku, bahkan Anda dan saya juga bisa menulis. Saya sendiri Kak Fadila menulis buku banyak. Tapi ya beberapa ini stop sebentar ya. Tapi saya ingin menulis kembali dan membaca. Teman-teman ingat bahwa kesukaan seseorang dalam membaca bukan karena kurang minat seringkali ya Kak Fadila. Tapi karena belum menemukan buku yang Anda cintai. Karena itu temukanlah buku yang Anda suka dan jatuh cintalah. Kak Fadila, thank you so much. Sama-sama, You you're become the welcome. inspirational for all of us in Indonesia. Ini dahsyat sekali ya. Biasa saja Dan Pak. setiap melihat Kak Fadila selalu kita melihat perpustakaan yang berjalan. So teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng Anda. See you next time. Bye-bye.